Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Sekarang kita masih melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasha'ul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasha'ul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-46 dari bab Thulathi. Makalah yang ke-46 dari bab Thulathi ini dari Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu anhu yang menyatakan man ahabballaha ahabba man ahabbahu Allah ta'ala wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu nas. Barang siapa yang mencintai Allah maka dia akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah maka dia akan mencintai hal-hal yang dicintai karena Allah. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Barang siapa yang mencintai hal-hal yang dicintai karena Allah maka dia akan mencintai untuk tidak diketahui oleh manusia yang lain. Nah, poin yang pertama dan kedua sudah kita bahas ya. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai poin yang ketiga. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Barang siapa yang mencintai hal-hal yang dicintai karena Allah ahabba alla ya'rifahun nas. Orang yang mencintai hal-hal yang dicintai karena Allah itu yang kemarin sudah kita bahas bahwa hal-hal yang dicintai karena Allah itu ya minal a'madis shalihat ya, bentuknya yaitu seluruh amal soleh ya,
baik itu amal soleh yang terkait dengan Allah, terkait dengan sesama manusia, maupun terkait dengan alam semesta. Nah, orang yang mencintai amal soleh tadi itu, dia juga akan mencintai bahwa ketika dia melaksanakan amal soleh itu untuk tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan singkat, bal yashtaghilul a'mala fil khalwati. Ya, sebaliknya ya, justru orang yang mencintai hal-hal yang dicintai karena Allah yang bentuknya amal soleh tadi itu justru dengan menyibukkan diri ya dengan amal-amal soleh tadi itu fil khalwati, di dalam kesepian ya, di dalam keadaan sepi justru ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, tentu saja ini perlu penjelasan yang cukup ya. Jadi bahwa seseorang itu beramal justru dalam keadaan khalwah, dalam keadaan menyendiri ya. Jadi kan ada istilah khalwat itu ya, khalwat itu yang menyendiri itu ya, mengasingkan diri dari orang lain supaya tidak diketahui oleh orang lain itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kalau seseorang beramal dengan katakanlah dalam keadaan sepi, tidak diketahui oleh orang lain, itu kan memang dari sisi potensi ikhlasnya itu lebih besar ya. Ya, potensi riaknya lebih kecil ya. Orang itu kan kadang-kadang ya kalau beramal di tengah keramaian, di tengah orang lain ya, itu ada kecenderungan lalu kemudian kepengin dilihat, kepengin dipuji ya. Nah, kalau seseorang itu beramal dengan sembunyi-sembunyi ya, tidak diketahui oleh orang lain, itu sekali lagi potensi untuk ikhlasnya itu tentu saja lebih besar ya. Makanya dalam salah satu hadis Nabi yang berbicara mengenai 7 orang atau 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pada hari kiamat nanti itu diantaranya kan warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ya. Jadi itu orang yang bersedekah ya dengan intinya itu ikhlas sebenarnya ya. Ikhlasnya itu sebenarnya gambarannya, makanya lalu kemudian ketika bersedekah itu, ketika tangan kanannya memberi itu, tangan kirinya tidak tahu itu ya. Jadi ini sebenarnya intinya itu ya ikhlasnya itu, intinya itu ya. Karena apa? Karena memang terkait dengan amal soleh dan ibadah itu pada umumnya, dan bertakwa itu pada umumnya, itu perintahnya itu memang ya beribadahlah kalian, bertakwalah kalian, baik dalam keadaan rame maupun dalam keadaan sepi. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Engkau itu wajib bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu kan beramal soleh. Amal soleh itu kan dengan menjalankan
perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu sekali lagi baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan sir maupun dalam keadaan terang-terangan. Ya. Nah tentu saja sekali lagi ya sir itu memang lebih apa namanya, lebih dimungkinkan ikhlasnya itu lebih besar ya. Bukan berarti kalau rahasia itu lalu kemudian otomatis ikhlas itu juga belum tentu ya. Kadang-kadang bisa jadi orang itu lalu wah beramal sembunyi-sembunyi tapi kemudian merasa bangga dengan dirinya. Kan bisa juga. Wah aku ini nak nyumbang rak tahu kondo-kondo ya aku meneng wae misalnya ini. Aku ini berarti wah ikhlas tenan malah rak ikhlas kalau begitu malah itu. Bisa jadi ya. Ya. Ya, jadi bisa saja orang menyumbang terang-terangan ya, orang sedekah terang-terangan tapi tetap ikhlas kan bisa. Ya, begitu. Dan dalam kenyataannya memang tidak semua pekerjaan atau amal soleh itu bisa dilakukan dengan sendirian atau dengan dalam keadaan sepi ya. Wong nyatanya amal soleh ibadah itu dalam banyak hal justru malah dilakukan dalam keadaan ramai. Nah orang sholat di masjid ini kan ramai ya, jamaah ini kan ramai ya, semakin banyak orang semakin baik jamaah itu. Nah bagaimana kita kemudian bisa melakukan sholat kemudian tidak diketahui oleh orang lain itu? Berarti sholat sendirian, padahal sholat jamaah itu penting ya. Berarti kan memang intinya itu sebenarnya bukan ramai dan tidaknya sebenarnya. Ya, jadi intinya itu sebenarnya adalah pada ikhlas dan tidaknya itu. Ya. Cuma kalau orang itu ya sekali lagi ya, amal soleh kok dalam keadaan di hadapan orang banyak itu ada potensi kemudian ya semula bisa aja ikhlas ya, tapi kemudian karena lalu kemudian dilihat orang banyak, lalu kemudian mendapatkan pujian, malah kemudian lalu ujub ya, lalu kemudian merasa hebat, kan bisa juga itu ya. Nah yang penting itu sebenarnya ya baik dalam keadaan terang-terangan rame maupun dalam keadaan sepi, yang penting ikhlasnya itu ya. Toh kenyataannya memang sekali lagi banyak sekali amal soleh yang justru tidak bisa kita lakukan kalau tidak dilihat oleh orang lain. Ya, jamaah ini kan pasti dilihat orang lain. Pergi haji itu pasti dilihat orang lain. Ya, pergi haji pasti dilihat orang lain. Wong baru daftar haji itu sudah ketahuan orang gitu, diketahui orang. Waktu berangkat ya nyatanya diuntapke wong sak kampung ya. Ya pulang haji disambut, di sana ya beribadah haji ya, malah jutaan orang bareng-bareng gitu. Ya, jadi tidak bisa memang dalam keadaan sepi dalam keadaan tertentu. Memang dalam hal-hal tertentu itu bisa ya dalam keadaan sendiri itu. Makanya seperti sholat sunnah itu afdolnya malah di rumah. Ya, karena apa ya? Karena supaya menghindari tadi itu. Ya, makanya kemudian lalu ada perintah nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran itu misalnya ya, berilah cahaya olehmu rumahmu itu dengan bacaan Quran dan as-sunnah dan sholat ya, dan sholah ya. Itu sholat di situ maksudnya sholat bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib yang paling utama ya di masjid ya. Nah sholat sunnah oke di rumah, supaya rumah itu tidak seperti kuburan ya. Jadi gelap itu jangan ya, dengan baca Quran ya. Nah itu jadi sekali lagi yastahil amal fil khalwah ini saya kira harus dimaknai tidak kok semuanya lalu kita memang harus beramal soleh itu mumpet itu ya, tidak harus begitu. Jadi yang penting intinya adalah ikhlasnya itu
ya, ikhlasnya. Nah, dalam kondisi amal-amal tertentu memang sekali lagi tadi itu ya, jadi memang lebih aman kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ya. Seperti sedekah itu memang sekali lagi dengan share itu tentu saja lebih utama ya, untuk tidak diketahui orang lain. Tapi sekali lagi jangan kemudian malah justru dengan share lalu merasa bangga, ya jangan juga gitu ya, begitu ya. Ya. Nah, itulah sebabnya maka lalu kemudian banyak orang yang sedekah lalu kemudian supaya tidak diketahui orang lain, lalu kemudian menuliskan hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, itu kan sebenarnya dalam rangka mengamalkan ini, dalam rangka mengamalkan supaya tidak diketahui orang lain tadi itu ya, tidak diketahui orang lain itu ya. Ya, tapi kemudian lalu khawatirnya, lalu kemudian juga harus hati-hati, jangan kemudian lalu wah aku lo nyumbang meskipun akeh tapi ndak pakai nama, tapi aku pakai hamba Allah. Nah, misalnya kayak gitu kan malah jadi nggak jadi ya kurang baik juga begitu ya. Nah, ini memang amalan hati ya, jadi harus hati-hati kita memang ini memanagenya. Ya salah sedikit aja bisa salah ya itu. Tapi intinya niatnya ya. Ya. Jangan sampai kemudian lalu memang ingin diketahui oleh manusia itu aja. Ya. Itu yang disebut dengan riya. Riya itu kan memperlihatkan ya. Memperlihatkan amal yang kita lakukan ya untuk diketahui oleh orang lain. Itu riya. Ya. Dengan maksud apa? Supaya mendapatkan pujian ya. Ya, jadi kalau bisa emang jangan diketahui ya. Tapi kalau seandainya diketahui tidak apa-apa, tapi jangan sampai mengharap diketahui itu jangan. Ya. Kalau orang lain tahu biarin deh ya, begitu ya. Jadi, ya. Tapi jangan kemudian mengharap diketahui, itu persoalannya ya. Jadi itu aja persoalannya. Nah, kita pergi ke masjid, orang tahu wajar dong. Ya. Wong kita bukan makhluk halus. Betul Pak ya? Ya, keluar rumah kelihatan tangga nih, pelaku ya kelihatan orang lain, sampai di masjid kelihatan jamaah yang lain. Ya, uang makhluk bukan makhluk halus ya. Tapi jangan kemudian kepengen dilihat. Nah, kalau kepengen dilihat itu yang salah, itulah riya namanya ya. Lalu kepengen mendapatkan pujian. Ya. Apalagi sampai kemudian pasang iklan ya, pasang untuk diliput ya, waduh ya. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Saya kira poinnya ketangkap ini ya, poinnya ketangkap ya. Jadi intinya orang yang cinta dengan amal saleh itu hendaknya ketika beramal jangan kepingin dilihat orang lain. Ya. Dilihat boleh tapi jangan memperlihatkan diri dan kepengen dilihat itu jangan ya. Bahkan untuk amal-amal tertentu memang tadi itu ya memang sebaiknya dilakukan secara tersendiri, tapi ada amal-amal yang memang tidak bisa dilakukan secara sendiri ya. Dalam keadaan sepi tidak bisa ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, Imam Nawawi ketika menjelaskan 3 hal tadi itu, kemudian di bagian akhir ini memberikan tambahan ya, penjelasan ya, dengan mengutip pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Wa naqala Al-Asqalani, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil itu ya, memindah dari satu teks ke dalam teks beliau begitu ya. Apa yang dinukil oleh Imam Al-Asqalani, anna mahabbatallahi qismani, bahwa sungguhnya mahabbah kepada Allah ya, cinta kepada Allah ya. Ini kemarin kan topiknya cinta ya, cinta kepada Allah ya. Nah, cinta kepada Allah itu
ada dua bagian, ya. Fardun, ya, yang satu itu adalah bersifat fardu, ya. Wanadbun, ya, dan yang satunya lagi bersifat sunnah, ya. Nah, yang fardun atau yang fardu, wahya al-ba'itsatu 'ala imtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi warridha biqadarihi. Cinta kepada Allah yang termasuk dihukumi sebagai keharusan fardu, ya, ya, itu adalah cinta kepada Allah yang kemudian bisa al-ba'itsah, itu yang membangkitkan, ya. Makanya yaumul ba'tsi itu hari berbangkit, ya. Jadi cinta yang bisa membangkitkan, memotivasi, mendorong seseorang alam tithali awamirihi, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan meninggalkan larangan Allah, waridha biqadarihi, dan juga ridho dengan takdir Allah, ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah itu, ya, itu efeknya itu ya ini mestinya kemudian bisa membangkitkan, ya, ya, kita untuk mau melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Makanya jadi kalau orang itu cinta kepada Allah, pasti dia melaksanakan perintah Allah itu, ya. Diperintah sholat ya mau, diperintah zakat ya mau, diperintah puasa ya mau, diperintah haji ya mau. Wong cinta kok, ya. Orang itu kan kalau cinta kan ya buat diperintah apa wae gelem, kalau sing dicintai, ya. Ya, dulu sudah pernah kita sampaikan itu, ya, ketika membahas topik cinta yang lain itu, makalah yang lain itu, ya. Mbok udan deres kon jemput ya mangkat itu, mbok petir ting gledek ya, ya mangkat itu, nak pancen-pancen cinta tenan itu. Nah, orang yang cinta kepada Allah juga begitu. Nah, itu sebenarnya keharusan itu. Jadi orang yang kemudian bisa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ridho dengan takdir Allah, itu apa namanya, cintanya itu cinta yang memang harus cinta, ya. Maksudnya apa? Kita tuh harus punya perasaan cinta kepada Allah yang sampai bisa membangkitkan yang seperti itu, ya. Ya karena apa, emang orang yang beriman itu diantara cirinya itu asyaddu hubban lillah. Ya, orang yang beriman itu adalah orang yang cintanya kepada Allah itu apa namanya, amat sangat cinta kepada Allah, sehingga cintanya kepada yang lain itu ya di bawah cinta kepada Allah itu, ya. Nah, sehingga sekali lagi mestinya kalau seorang itu cinta kepada Allah akan membangkitkan tadi itu, ya, diperintah ke apa wae nganut, ya, dilaksanakan, dicegah apa saja juga tidak melakukan, ya. Coba bapak-bapak dulu zaman masih bercinta-cintaan dengan ibu ketika masih muda itu, apa yang tidak disukai oleh ibu, ya, pasti dituruti kan, ya. Ya, jangan begini, oh iya, ya. Jangan merokok, oh ya nggak merokok betul, ya. Jangan apa namanya, makan jengkol, tidak makan jengkol, ya. Jangan makan pete, saya tidak suka, ya tidak makan pete, misalnya begitu, misalnya, ya. Sebenarnya begitu. Nah, kita ini kalau cinta Allah juga begitu, ya, dilarang apa saja ya nurut, ya, tidak mau melaksanakan yang dilarang oleh Allah tadi itu. Nah, lalu ridho dengan qadarnya, ridho dengan takdirnya, ya. Ya, karena memang semuanya berjalan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho atau tidak ridho, takdir Allah itu tetap
berjalan. Nah, dengan ridho kita menjadi nyaman itu hidup itu. Nah, lalu wanadbun, adapun mahabbah yang sifatnya sunnah, wahya, yaitu ayyuwawiba 'alan nawafili wa yajtaniba asyubuhati. Ya. Nah, kalau yang wajib tadi itu bisa membangkitkan kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kalau mahabbah yang sunnah, cinta yang sunnah itu yang kemudian bisa mendorong kita untuk sampai pada melaksanakan ya secara teratur, secara rutin, secara langgeng, secara menjadi kebiasaan kita itu hal-hal yang sunnah-sunnah dan meninggalkan yang syubhat. Ya. Kalau ini kan jelas ya, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang, yang haram. Ya. Tapi ini lebih dari itu, tidak sekedar meninggalkan yang wajib, ya. Tidak sekedar melaksanakan wajib, tapi juga melaksanakan yang sunnah, yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Ya. Tidak hanya meninggalkan yang haram, yang dilarang, tapi yang syubhat saja juga ditinggalkan. Ya. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu-ibu, ya. Jadi tuntutan kita sebagai seorang mukmin itu, kalau mau disebut betul-betul cinta kepada Allah itu, ya tadi itu, ya. Kalau terkait dengan yang meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib itu tidak ada pilihan, harus itu. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, kita juga dituntut untuk bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah dan juga meninggalkan yang syubhat-syubhat. Syubhat itu nggak jelas, ya. Apakah haram apa halal itu belum jelas, ya. Kalau haram kan jelas, halal jelas. Ya, ini syubhat itu tidak jelas. Tidak jelas saya ditinggalkan. Kalau orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sunnah-sunnah dikerjakan. Nah, kalau orang itu kok sudah bisa melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang saya kira Bapak pernah dengar itu ya, yang karena itu dibahas di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya, kitab hadis yang paling kecil itu, ya. Itu nanti akan dicintai Allah itu, ya. Jadi sekali lagi ya, tanda mahabbah kepada Allah itu dia melaksanakan wajib, meninggalkan yang dilarang, lalu kemudian ridho dengan qadar, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang syubhat. Nah, kalau sudah begitu, ya, Allah akan cinta kepada orang itu, sehingga yang terjadi saling mencintai. Seorang hamba cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada hambanya kalau sudah begitu, ya. Dan kalau Allah itu sudah cinta kepada hambanya, ya, dalam hadis itu disebutkan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, kalau ada orang kok sampai memusuhi kekasihku, aku akan menyatakan perang terhadapnya. Masya Allah, ya. Ya, jadi orang yang memusuhi kekasih Allah itu akan diperangi oleh Allah itu, ya. Dan orang yang sudah menjadi kekasih Allah, dicintai Allah, ya, dalam hadis itu diibaratkan dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak kalimat sesungguhnya, ya. Jadi kiasan, ya. Jadi kalau dia melihat, dia akan melihat dengan mataku, dia akan berbuat dengan tanganku, berjalan dengan kakiku. Masya Allah itu, ya. Berarti semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ditambahi, kalau dia meminta akan aku beri, dan kalau dia mohon perlindungan akan aku lindungi. Masya Allah itu. Ini sekali lagi, kalau seseorang itu sudah betul-betul bisa melaksanakan yang wajib, ya, dan juga melaksanakan yang sunnah. Makanya sekali lagi, ya, istilah sunnah itu jangan disepelekan, jangan lalu sekedar hanya
Kalau nggak mengerjakan tidak apa-apa itu jangan ya. Kalau mengerjakan dapat pahala jangan itu. Tapi manfaatnya luar biasa sampai menjadikan Allah itu kemudian menjadi cinta kepada orang yang yang mengerjakan yang sunnah tadi itu. Ya. Yang terakhir, ya, waqala siddiqu, dan berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, man dzaqa min khalisi mahabbatillahi syaghalahu dzalika an talabid dunya wa awhashahu an jabil bashar. Man dzaqa min khalisi mahabbatillahi, barang siapa yang merasakan ya murninya cinta kepada Allah ya. Jadi kalau cintanya kepada Allah itu sudah murni ya. Murni itu ikhlas ya. Makanya kan tadi yang membutuhkan kan ikhlasan tadi itu ya. Ya, ikhlas yang penting itu ya. Ikhlas itu murni sebenarnya. Murni melulu karena Allah gitu ya, begitu. Syaghalahu dzalika an talabid dunya wa awhashahu an jami'il bashar. Ya, orang yang sudah merasakan murninya cinta kepada Allah itu, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan ya itu tadi ya, dengan cinta kepada Allah tadi itu, sehingga kemudian dia terlupakan itu ya dengan mencari dunia ya, dan juga merasa jauh itu, merasa asing dari manusia itu ya. Ya. Makanya kaum sufi itu kalau dia sudah mahabbah kepada Allah, dia lalu pasti punya sifat isyq ya, jadi rindu, punya sifat uns itu merasa intim bersama Allah, jadi maunya itu hanya bersama Allah gitu loh. Ya. Nah kalau sudah mau bersama Allah terus-terusan, memang ya orang sufi itu sampai nggak kober itu ngurusi dunia, nggak kober itu bergaul dengan orang lain. Wong waktunya sudah habis hanya untuk Allah. Ya. Ya dulu atau beberapa hari yang lalu sudah saya sampaikan, ya kita tidak harus pada level seperti seorang sufi yang sampai meninggalkan dunia dan meninggalkan manusia, ya tidak harus begitu. Ya silahkanlah masih terlibat dengan aktivitas dunia, tapi hatimu jangan kemantil dengan dunia, itu aja persoalannya. Jadi zuhud itu memang kalau yang dilakukan oleh para sufi sampai dengan meninggalkan dunia, tapi ya tidak harus begitu. Yang penting adalah bagaimana hatimu jangan sampai kumantil dengan dunia. Ya. Orang kamu berada di tengah manusia, ramai dengan manusia, tapi jangan sampai kemudian hatimu hanya terpaut dengan manusia itu. Jadi harus betul-betul juga kemudian tadi itu ya, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah itu tadi. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu ya, cinta kepada Allah itu seperti itu menurut makalah dari Sufyan Ibnu Uyainah itu ya. Ya seberapapun mudah-mudahan kita bisa menghayati ini, dan mudah-mudahan ya seberapapun kita bisa mendapatkan pelajaran dari makalah ini dan bisa menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.